Gitu ya. Gitu. Jadi intinya apa? Disunahkan yang pertama adalah mandi ketika hendak mendatangi sholat Jumat. Lah, afdalnya gimana? Afdalnya ta'khiruhu inda iradatil khuruji minas shalah, ila inda khuruji shalah. Jadi yang paling utama adalah ketika jenengan betul-betul hendak mau mendatangi sholat Jumat, bukan awal fajar tadi. Karena kemungkinan badan bau lagi itu ada. Gitu ya. Salah satu ilahnya atau sebabnya kenapa kita disunahkan mandi, karena kita berkumpul dengan manusia yang lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatillah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Bahkan mungkin kita seorang hamba yang penuh dengan kekurangan ini pun tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin andai kata lisan kita itu lincah untuk mengucapkan sesuatu, bisa jadi kalau suruh menghitung seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tidak akan mampu, Pak. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka mari para hadirin jamaah sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Termasuk salah satu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada hari ini, yaitu apa? Duduk di majelis ilmu. Itu ya Pak, Bu. Ini salah satu kenikmatan yang sangat besar. Saat jutaan orang, ribuan orang ya tidak mampu untuk duduk di majelis ilmu, subhanallah, atas izin Allah, Allah izinkan Bapak Ibu untuk duduk di majelis ilmu. Ya, makanya kalau sudah diberikan nikmat, ternyata nikmat tersebut bermanfaat untuk kita, Pak, Bu, maka kita telateni, kita maksimalkan. Ya, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyukai, mencintai ya, jika ada seorang hamba yang melakukan suatu perkara, kemudian orang tersebut melaksanakan atau melakukan perkara tersebut dengan maksimal. Maka apa saja yang hari ini kita kerjakan, ternyata itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maksimalkan, Pak, Bu. Walaupun nanti apa, ketika hasilnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang ya kita perjuangkan, yang kita usahakan. Makanya yang penting ya sudahlah, maksimal aja. Wong maksimal saja sudah menjadikan Allah cinta sama kita. Makanya nggak usah mikir dulu, wah nanti nih aku ngaji untuk apa ya? Mana ngaji ini orang snack misalkan, ya, ini sana nyindir takmir nih,
pancen anu gur glewean maksudnya kados niku. Malah tenan sesuk langsung digokke seneng. Ya, amin. Ya. Wes ndak usah ngurus, misalkan datang ke kajian kemudian ndak usah mikir, yang penting usaha aja. Alhamdulillah ono pengajian tak datangi maksimal sak maksimalnya tak teko, duduk, paham ndak paham, mudeng nggak mudeng, pokoknya duduk gitu aja. Maksimal aja. Kenapa? Kalau pekerjaan maksimal saja sudah menjadikan apa? Allah itu cinta sama kita, apalagi kalau nanti ya ada tambahan-tambahan yang lain, bisa lagi Allah tuh semakin cinta sama kita. Makanya Bapak Ibu hadirin yang insya Allah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat beriringan salam tetap terhaturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Lahir saya mana ya Pak ya? Berkenaan mandi ya? Mandi sudah Pak? Oh sunnah-sunnah mandi Pak ya? Sunnah-sunnah mandi. Masya Allah. Hadirin insya Allah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ulangi ya. Sunnah-sunnah mandi itu jumlahnya ada 18 Pak Bu. Ya ada 18. Kalau sebelumnya kita ketahui kalau rukun mandi ada berapa Pak Bu? Dua ya. Kalau rukun mandi ya itu ada dua. Apa? Niat ya. Yang kedua apa? Membasuh seluruh tubuh, seluruh badan ya. Ini yang rukunnya. Syaratnya Ibu Bapak masih ingat syarat mandi besar satu apa Bu Pak? Menghilangkan najis ya, menghilangkan najis. Makanya Bapak Ibu sebelum misalkan mau mandi besar, hilangkan najis terlebih dahulu yang menempel pada diri kita, setelah itu baru mandi ya. Jangan kemudian wis gebiar dulu, jangan. Syaratnya harus hilangkan dulu apanya? Najisnya, setelah itu baru apa? Mandi. Rukunnya cuma ada dua, insya Allah langsung bisa hafal. Apa itu? Niat dan apa? Membasuh seluruh bagian tubuh. Loh, terus kalau wudhu itu apa Ustadz? Kemudian kalau kemudian apa namanya Pak? Mentakhlil ya Pak ya? Mentakhlil sya'ar. Apa mentakhlil sya'ar itu? Mensela-sela rambut itu ya. Ada nanti yang mensela-sela rambut, kemudian mendahulukan yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali, ada yang kemudian wudhu dan lain sebagainya ya. Itu apa berarti? Itu semua kita sebut dengan yang namanya sunnah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau cara ringkas, sudah dua ini sudah cukup ya, yaitu apa? Niat dan membasuh seluruh badan sudah cukup dan sah mandi besarnya. Akan tetapi kalau kita mau sempurna, maka kerjakan amalan-amalan yang sunnah. Sunnah yang pertama adalah apa? At-tasmiyah. Apa tasmiyah Pak Bu? Basmalah, mengucapkan basmalah, tapi jangan di kamar mandi Pak ya. Ya, bahaya mengucapkan basmalah di kamar mandi. Jadi nanti pertamanya gini Pak Bu, kayak saya urutkan saja ya. Yang pertama adalah nanti masuk kamar mandi. Yang pertama adalah menghilangkan najis-najis dan membersihkan kotoran terlebih dahulu. Ini cara ringkasnya saja ya Pak Bu ya. Setelah itu ya, setelah sudah menyelesaikan semuanya, Ibu Bapak setelah itu bisa siwak. Ya, menggunakan siwak. Itu kalau ada. Kalau enggak ada berarti ganti dengan sikat gigi. Ya, jadi kalau enggak ada siwak berarti kita ganti dengan sikat gigi. Kemudian dengan sikatan tadi Pak Bu, itu sekalian apa? Bersihkan gini Bu. Jadi sikat gigi itu sekalian ada namanya apa? Masukin air ke hidung gini jadi. Tapi bukan di dalam wudhu ya, ini di luar. Jadi ambil sikatan, sudah selesai kemudian gini. Istinsak sama istinthar ya.
kemudian sekalian tamadmad, sekalian dicuci, sekalian bagian mulut kemudian dikeluarkan lagi, gitu ya. Kemudian sambil mencuci kedua tangan. Ini sunnahnya. Ini belum wudu nih Pak Bu, ya. Belum wudu. Ya, kemudian setelah itu, setelah kita bersih-bersih sudah selesai, sikat gigi sudah selesai, kemudian membersihkan bagian hidung, mulut sudah selesai, tangan juga sudah bersih. Setelah itu membersihkan sekitar yang ada di sekitar kemaluan. Tapi belum di kemaluannya, di sekitar kemaluan saja. Karena kan kalau megang kemaluan nanti batal Pak ya. Ya, megang batal. Ya, kalau megang jadi batal, makanya dibersihkan di sekitar kemaluan. Ya, karena seandainya pernah yang kita sampaikan bahwasanya kalau seandainya tangan ini menyentuh kemaluan, maka dia akan batalkan bagian sini Pak ya. Kalau bagian sini nggak masalah, nyentuh kemaluan ya, nyentuh kemaluan nggak masalah. Tapi kalau bagian sini yang nyentuh, maka wudhunya nanti batal. Berarti harus wudhu nanti ya. Nanti harus wudhu lagi walaupun setelah mandi nanti ya. Di tengah mandi harus wudhu. Lah, nanti permasalahannya ada muncul kalau misalkan karena dalam kemaluan itu terus kemaluan laki-laki itu ya yang membatalkan wudhu itu ketika tangan ini yang ini Pak ya, tangan yang ini bersentuhan dengan kemaluan ya, kemaluan saja. Ngapunten, yang kalau yang bagian bawahnya, bawah kemaluan itu tidak batal ya. Apa sih bahasanya Pak? Apa bahasa Arabnya ya? Apa Pak? Buah zakar ya. Adapun kalau misalkan tangan kita nyentuh buah zakar itu nggak batal. Yang membatalkan adalah bagian yang zakarnya. Kalau buah zakarnya tidak membatalkan. Ya, jadi ini salah satu ilmu yang disampaikan oleh para ulama. Hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu sudah selesai, sudah mandi, sudah cuci tangan, wudu, setelah itu niat. Niatnya sebagaimana kita sampaikan, gimana? Nawaitu raf'al janabah. Gitu ya. Bisa dengan itu. Kalau enggak ya enggak perlu niatnya pakai hati juga boleh. Tapi kalau mau dilafadzkan juga boleh. Lafadznya bagaimana? Ya. Gini jero kamar mandi meh salat iki Pak. Nawaitu raf'al janabati. Gitu ya. Nawaitu raf'al janabati. Gitu. Nah, kalau niat itu boleh enggak Ustaz dilafadzkan di dalam kamar mandi? Boleh. Ya, boleh. Nanti misal di kamar mandi langsung dilafadzkan misalkan biar kroso nek lagi mandi besar gitu ya. Nawaitu raf'al janabati. Itu mandi. Ya, tapi nek bismillah aja ning jero kamar mandi Pak, enggak boleh Pak ya. Ya, setelah selesai membersihkan bagian sekitar kemaluan, setelah itu niat, setelah itu baru wudu. Ya, wudu. Kalau mau sempurna ya, wudu. Ya, sebagaimana Bapak Ibu mungkin sudah kerjakan mungkin di rumah ya. Karena rata-rata ini nggak ada yang jomblo juga ya Pak ya. Ini nggak ada kan Pak ya. Ini wajah-wajahnya insya Allah sudah laku semua gitu. Insya Allah sudah hatam gitu ya untuk mandi besar gitu ya. Ya, selanjutnya sudah lanjut, kemudian nanti setelah wudhu ya bisa ngerjakan sunnah-sunnah selanjutnya itu mensela-sela kepala, ya mensela kepala boleh 3 kali gitu ya, ambil air terus gini Pak. Apunten. Nah gini, sambil dipijit-pijit Pak ya. Ya gitu. Setelah itu baru nanti pas ketika selesai sudah pas nganukan ke bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali. Setelah itu nanti sudah selesai. Ya, biar yang ringkes gitu ya Pak ya. Itu tata cara dalam mandi besar ya. Yang sunnah-sunnahnya nanti bisa ditambahin sendiri sama Bapak Ibu. Hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas berkenaan Bapak Ibu berkenaan mandi yang sunnah. Ya, mandi yang sunnah. Ibaratnya ya ketika kita mau melakukan sesuatu maka kita disunnahkan untuk mandi dulu. Yang pertama adalah ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Ghuslu al-jumu'ati. Mandi ketika hendak melaksanakan sholat Jumat. Ya, kapan mulainya Pak? Ya, kapan mulainya? Mulainya dari terbitnya matahari. Ya kan kalau ibu-ibu mah nggak wajib sholat Jumat tuh ya. Tapi wajib sholat duhur ya Ibu ya. Nah, ini kalau bapak-bapak yang mau sholat Jumat disunnahkan untuk mandi
untuk disunahkan untuk mandi. Beberapa mazhab mengatakan ini hukumnya wajib. Ya, hukum mandi sholat Jumat hukumnya wajib. Beberapa ulama. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan hukumnya sunnah. Mau menggunakan mazhab lain juga nggak masalah, Pak Bu ya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kapan dimulainya mandi sholat Jumat? Dimulainya ketika terbitnya matahari. Ya, makanya kalau orang-orang Arab Pak, terkhusus kalau orang-orang di Yaman itu Pak, itu mereka kalau sholat Jumat dari pasar langsung lari Pak, nggak usah mandi. Jadi kalau ditanya, ya Amu, udah mandi belum? Paman, udah mandi belum? Sudah. Kapan? Pagi hari. Ya, tapi setelah pagi hari ke pasar sama aja Pak. Bau lagi gitu ya. Bau lagi. Jadi rata-rata orang Arab seperti itu. Pertanyaannya, kenapa mandi sholat Jumat itu ya dimulai di pagi hari? Ada yang tahu Pak? Karena dulu masjid orang-orang Arab itu kalau mau berangkat ke sholat Jumat, ya di Arab itu masjidnya cuma satu Pak. Ya, masjidnya cuma satu dan jarak masjidnya itu jauh, gitu ya. Jadi harus apa? Jalan dulu. Ya, jalan dulu dari tempat tinggalnya ke masjidnya. Ya, jalan dulu Pak, jauh sekali. Maka kadang apa? Dari pagi itu mereka jalan dulu untuk mau sholat Jumat. Beda kalau hari ini Pak. Ya, di setiap RT ada masjid. Ya, di sini buat sholat Jumat Pak? Oh, belum ya? Oh, dua corona ya Pak ya. Gitu ya. Gitu. Jadi intinya apa? Disunahkan yang pertama adalah mandi ketika hendak mendatangi sholat Jumat. Lah, afdalnya gimana? Afdalnya ta'khiruhu inda iradatil khuruji minas shalah, ila inda khuruji shalah. Jadi yang paling utama adalah ketika jenengan betul-betul hendak mau mendatangi sholat Jumat, bukan awal fajar tadi. Karena kemungkinan badan bau lagi itu ada. Gitu ya. Salah satu ilahnya atau sebabnya kenapa kita disunahkan mandi, karena kita berkumpul dengan manusia yang lain. Ya, itu mending Pak. Kalau di sini mungkin ada AC Pak. Saya pernah Pak di Sudan itu, di Afrika itu, jadi masjidnya besar memang, tapi tidak ada AC-nya Pak. Jadi kalau lagi sholat Jumat, wah Masya Allah, ketemu jadi satu itu. Keringatnya orang Afrika, keringatnya orang Asia, keringatnya orang Eropa, jadi satu itu Pak. Wah hangatnya Masya Allah. Ya, hangatnya Masya Allah. Kenapa? Karena kita sering mati lampu. Jadi kadang-kadang walaupun ada kipas pun, kipasnya kipas anginnya angin panas, bukan angin. Kalau di sini kan kalau ada angin, anginnya seger Pak ya. Kalau di sana enggak, anginnya kalau ada angin, anginnya angin panas. Ya, anginnya angin panas. Makanya apa? Dari sinilah para ulama ya, khususnya di mazhab Syafi'i apa? Menyunahkan bagi siapa saja yang hendak mendatangi sholat Jumat, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Itu hukumnya sunnah dan beberapa ulama menghukumnya wajib. Selanjutnya yang kedua, ya, mandi apa? Ghuslul Idain. Mandi ketika apa? Salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ini disunahkan Pak. Ya, disunahkan sekali. Ya. Tapi bagi siapa? Bagi siapa saja yang mau menghadiri sholat Id dan siapa saja yang tidak menghadiri sholat Id. Jadi termasuk ibu-ibu misalkan lagi halangan, ya, ayo atus Pak, adem mau lagi halangan kok adus. Ya, ibaratnya gitu. Enggak, ini juga tetap disunahkan. Ibu-ibu yang sedang berhalangan juga disunnahkan untuk mandi. Jadi ini sunnah ini tidak hanya disunnahkan bagi orang-orang yang mau mendatangi sholat Id saja, tapi juga para siapa? Para ibu-ibu atau orang-orang yang sedang berhalangan. Maka disunnahkan untuk apa? Untuk mandi. Selanjutnya Pak Abu, selanjutnya adalah ghuslu ghasilil mayyit. Itu apa? Memandikan apa? Mayit. Itu juga hukumnya sunnah apa fardu kifayah? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Tapi kita disunahkan untuk memandikannya, gitu ya. Kita disunahkan memandikannya kalau seandainya tidak ada keluarganya, maka kita disunahkan untuk memandikannya. Lah, termasuk memandikan siapa? Mayit kafir. Subhanallah ya, Islam ya. Lebih makna toleransi tertinggi itu yang ada di Islam. Ya, makanya orang kafir saja disunahkan untuk dia Pak. Ya. Di apa kan? Di man? Iya, Masya Allah. Ya, kira ono gini, agama tidak ono. Tapi di Islam Masya Allah ya. Walau kanal mayyitu kafira
walaupun mayitnya itu kafir, tetap kita disunahkan untuk apa? Memandikan. Itu tingkat toleransi tertinggi. Wah, masya Allah ya. Saya kira jarang yang dituduh Islam yang ora toleransi malah. Ya. Kemudian selanjutnya, dan juga tidak masalah kalau seandainya yang memandikan si mayit itu orang yang lagi nifas atau yang sedang haid. Ya, itu juga nggak masalah. Ya. Dan yang disunnahkan itu bagi kalau yang mayitnya perempuan itu kalau bisa yang memandikan perempuan. Ya, kalau yang laki-laki kalau yang mayitnya laki-laki maka disunahkan yang memandikan laki-laki. Bedanya apa? Kalau di dalam mandi besar itu ada rukun tadi kan harus membasuh seluruh bagian ya, termasuk memandikan mayit itu termasuk mandi besar. Ya, termasuk mandi besar. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebab mandi itu kan ada 6 Pak Bu ya. Kalau haid, nifas, kemudian berhubungan suami istri, keluar mani, itu kan salah satunya Pak, ketika mati. Nah, gimana cara mandikannya? Ini pengecualian di dalam memandikan mayit, yaitu tidak mencuci bagian kulfahnya. Jadi nggak sampai disunahkan untuk betul-betul di bagian kemaluan itu betul-betul dicuci. Ya, kalau bisa alhamdulillah, kalau lebih baik tidak usah. Itu ya, itu pengecualian dari permasalahan mandi besar. Itu Pak ya. Hadirin insyaallah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi itu apa ya? Mandi bagi siapa? Mandi bagi orang yang memandikan mayit maksudnya. Ya. Jadi orang yang habis memandikan mayit itu disunahkan untuk apa? Untuk mandi gitu ya. Walaupun apa? Walaupun yang memandikan itu siapa? Yang memandikan itu orang yang haid atau nifas. Walaupun dia memandikan orang kafir pun dia tetap apa? Tetap harus disunahkan mandi. Subhanallah Islam ya. Kemudian nomor 4 Pak Bu, ghuslul istisqa, mandi ketika hendak apa? Salat istisqa. Apa salat istisqa Pak Bu? Minta hujan. Ini harusnya ada nih salat istisqa nih. Ya hujan nggak turun-turun ini. Ya, itu kalau di mana di daerah-daerah Arab itu Bu, kalau udah nggak hujan, kok tiba-tiba setahun itu nggak hujan, itu langsung salat istisqa itu. Langsung itu mesti. Ya, dipimpin oleh para ulama, orang-orang suruh pada keluar. Ya, suruh pada keluar untuk salat istisqa, untuk minta hujan. Ini nggak tahu nih di sini kok nggak ada salat istisqa. Ya, koyo urusan kayak. Tawakal. Nah itu tawakal, Pak. Ya, kata para ulama, kata Ibnu Qayyim itu tawakal itu taharrak bila sukun. Bergerak tanpa berhenti. Itu ya tawakal. Ya, bukan anteng, Pak. Apa, Pak? Apa itu artinya? Menerima apa adanya. Oh, dia apa adanya gitu ya. Ya, menerima apa adanya. Tapi kan tetap. Tapi memang di sinilah ada apa namanya? Syariat ini yang masya Allah ketika memang kita belum diberi hujan, kita minta sama Allah untuk sholat istisqa. Salah satunya apa? Disunnahkan kita untuk mandi. Ya, untuk mandi. Sholat istisqa itu kalau bisa Pak, kalau ada ya Pak ya, nggak usah pakai baju yang bagus. Ya, nggak usah pakai baju yang bagus. Bajunya yang paling rapi, cuman kalau bisa betul-betul pakaian yang apa ya? Kalau di mazhab Syafi'i itu disunahkan menggunakan pakaian-pakaian kalau bisa bukan pakaian-pakaian yang bagus banget. Ya, kenapa? Karena kita lagi ngadep Allah nih. Masuk minta Allah dengan pakaian yang seakan-akan kayak wah banget gitu ya. Makanya di mazhab Syafi'i itu disunahkan ketika sholat istisqa, bapak ibu yang mau menghadiri sholat istisqa itu harus apa? Datang dengan pakaian-pakaian yang lusuh tapi rapi. Ya, untuk menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di mazhab Syafi'i disunahkan apa? Menggunakan pakaian-pakaian yang tadi itu seperti apa ya? Yang lusuh ya. Yang keempat tadi apa? Mandi ketika hendak mendatangi salat apa? Salat istisqa. Lah, memangnya salat istisqa itu berjamaah apa sendiri-sendiri, Pak? Salat istisqa itu boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah. Jadi kalau Bapak ada yang salat istisqa Pak depan rumah, Pak, sama ibu, ayo salat istisqa gitu ya. Diajak ibunya Pak. Ya, kalau nggak bisa, kalau misalkan karena mungkin kan apapun yang hari ini mungkin tadi ya, yang penting terima gitu ya. Ya, cuma kan di beberapa tempat itu kan sudah habis Pak. Di Tambakan itu sudah habis, kemudian di daerah atas malah sudah ada yang habis Pak.
Kalau pernah dengar desa Aribaya, ya itu juga habis itu, padahal di bagian atas itu, ya bagian atas di pegunungan itu di Bagentan, ya itu juga sudah habis. Punggelan, itu banyak sekali sudah habis. Purwonegoro itu Pak, bagian atas itu habis juga, ya. Nah, kalau bisa ini salah satu apa wasilah kita untuk minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan, gitu ya Pak ya. Kemudian yang kelima Pak, mandi ketika hendak mendatangi apa khusuf, sholat khusuf dan kusuf, ya gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana bulan namanya khusuf, gerhana matahari namanya kusuf, ya Pak ya. Khusuf gerhana bulan, kusuf yang sedikit Pak. Oke. Pakainya satunya pakai apa Pak? Pakai kha. Kusuf. Yang satunya Pak, khusuf. Kalau tulisan Indonesia sama aja Pak Bu ya. Ya khusuf, khusuf ya. Kusuf itu pakai kaf ya. Yang di sini pakai kaf aja Bu. Kusuf. Kusufun. Yang ini khusuf. Ya, khusuf. Khusuf, kusuf. Kalau yang kusuf ini matahari. Yang khusuf bulan. Ya. Kayaknya pernah ya Bu, salat di sini ya. Cuman kurang panjang ya Pak ya. Kayaknya pernah di sini ya waktu itu ya. Salat gerhana apa? Matahari ya Pak ya. Bacanya surat Asyam sama Al-Balad kayaknya. Kayaknya perlu nyoba Al-Baqarah nih. Ya. Khusuf sama kusuf. Ya. Ya, khusuf sama kusuf. Kalau salat khusuf namanya salat gerhana bulan. Ya, kusuf berarti gerhana matahari. Nah itu juga disunnahkan. Kapan disunnahkannya? Ya disunnahkannya kapan? Bibtida'it taghayyur. Ketika apa? Bulan atau apa namanya mataharinya itu sudah mulai berubah. Ketika sudah mulai berubah, di situ disunnahkan untuk mandi, gitu ya. Kalau ini juga sama kayak sholat istisqa Pak. Kalau bisa kita datang ke tempat sholat itu dalam keadaan lusuh, sebagai bukti kita tunduk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini salah satu apa namanya yang perlu kita lakukan nanti kalau seandainya terjadi lagi gerhana bulan, gerhana matahari. Bukan sebatas apa, wah ini ada gerhana bulan, ada gerhana matahari gitu ya. Bukan sebatas itu. Selanjutnya nomor 6 Pak, ghuslul kafiri idza aslama. Disunnahkan bagi orang yang kafir jika masuk Islam maka disunnahkan untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi. Hadza idza lam yujnib hala kufrihi. Dengan catatan orang kafirnya ini ketika kafir dia tidak junub Pak. Kalau dia ketika kafirnya dia junub maka mandinya jadi wajib. Ya Pak ya. Saya ulangi nih. Jika ada orang kafir masuk Islam maka dia disunahkan mandi. Sunnah nih hukum mandinya, dengan catatan ketika dia kafir itu apa? Dia tidak dalam keadaan junub. Kalau seandainya ketika kafir dia sudah junub, masuk Islam, maka mandi menjadi wajib. Gitu. Ya bisa dipahami Pak Bu ya. Itu orang kafir ya. Ya. Kemudian yang nomor 7 ya, al-ghuslu li'ifaqatil majnuni wal mughma alaih liqaulil imam Syafi'i qalla man junna illa wa anzal. Ya. Selanjutnya yang nomor 7 adalah mandinya orang yang sadar dari gila dan yang sadar dari pingsan. Jadi kalau ada orang gila kemudian sadar jadi normal, disunnahkan untuk mandi. Begitu juga orang yang mughma, orang yang pingsan Pak Bu. Orang yang pingsan ketika dia sadar dari pingsannya disunnahkan untuk mandi. Selanjutnya yang nomor 8 Pak, al-ghuslu lil hijamati wa hiya ikhrajud dam, yaitu mandinya orang setelah bekam. Al-hijamah Pak ya. Biasanya kalau Bapak Ibu habis bekam
ya, maka disunnahkan untuk mandi. Tata caranya hampir sama dengan mandi besar, ya, mandi besar. Tinggal kita tinggal kita mandi sesuai dengan mandi besar, sama saja cara mandinya. Selanjutnya Bapak Ibu, ada ini nomor 9, al-ghuslu lidukhulil masjid. Mandi ketika hendak masuk masjid, nek kober. Nggih. Nek kober nggih siram riyen kados niku. Nek boten kober nggih daripada mangke keri salat nggih wudu mawon kados niku. Nggih ganti koma. Nggih. Selanjutnya yang nomor 10 ya. Ghuslu kulli lailatin min layali Ramadan. Mandi setiap malam di bulan Ramadan. Ini termasuk sunnah, ya. Mandi di setiap malam bulan Ramadan. Wah, Ustaz, ini sunnah ya, bukan wajib Pak Bu ya. Boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Kenapa disunnahkan? Ya, kapan waktunya? Wa yadkhulu minal maghrib, dimulai setelah maghrib. Ya, itu disunahkan untuk mandi. Selanjutnya apa? Kenapa disunnahkan? Likayyan syaqalil qiyam. Agar orang yang mandi itu tadi, kenapa disunahkan mandi? Agar dia semangat ketika apa? Salat tarawih gitu. Itu maka disunahkan untuk mandi setiap malam bulan Ramadan. Ya, apalagi kalau tarawihnya semalam 3 kali, Pak. Ya, semalam 3 kali. Perlu dicoba, Pak. Mumpung masih hidup, Pak. Serius ini, Pak. Harus dicoba sekali-kali, bawa kursi. Bawa kursi ya. Nanti pagi tarawih biasa, jangan witir, nggak apa witir ya. Nanti lanjut lagi yang 1 juz, lanjut lagi yang 3 juz gitu, Pak. Ya. Ya. Itu nikmat serius, Pak. Nikmat sekali. Ya, karena memang hidupnya seorang mukmin ya di bulan Ramadan di malam harinya, bukan di siang harinya. Ya. Makanya para ulama itu kalau kami di daerah-daerah Arab sekitarnya itu, jadi kalau malam hari, masya Allah, hidup betul hidup. Masjid-masjid aja lah. Kalau siang hari udah kayak kuburan, Pak. Jadi saya baru tahu di salah satu kota kami, tempat tinggal kami belajar itu di kota Tarim, itu kalau di siang hari, subhanallah, kuburan. Betul-betul seperti kuburan. Tidak ada orang keluar. Ya, tidur semua. Tidur semua. Ya, tapi di malam hari dari maghrib sampai nanti jam 6 ramai terus. Ya, ramai terus. Kenapa? Karena emang hidupnya seorang mukmin di bulan Ramadan itu di malam hari. Ya, bukan di siang hari. Makanya kalau di malam hari jangan malas untuk baca Quran, datangi yang tarawihnya malam. Ya, misalkan Ustadz, tapi kalau saya malam hari itu nggak kuat kalau baca Quran, datangi tarawih. Saya punya jamaah dari saya tahun 2000 berapa? 2014 sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Jadi orang ini datang ke masjid itu kalau lagi Ramadan toh. Ya, orang ini tukang mancing. Saya ketemu sama bapak ini di kali Serayu itu lagi mancing. Tak tahu gini, Pak, jenengan tarawih nang boten. Boten Mas. Tarawih nggih kalih kula pinten sih sejus. Oh, sing bener mawon niku. Cobi nggih. Akhirnya ikut sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Jadi kalau salat gini malah hadirnya sekali 2 kali gitu, jarang kelihatan. Tapi kalau pas Ramadan full itu, Pak. Mesti ikut terus. Ya, ditanya kenapa sih ikut? Lah, tayang maca Quran ora ka Mas. Tayangnya ngrungokna. Ya. Ya, khatam lagi gitu kan. Masya Allah. Ya, kalau seandainya kita baca khatam, dengerin khatam, ya, dengerin khatamnya 3 kali, Pak, coba kenangin apa? Ya. Itu masya Allah, nikmat sekali. Selanjutnya Pak Bu, ya, selanjutnya apa? Aghsalul haji wal umroh, yaitu mandi ketika apa? Hendak haji dan umroh. Biasanya kalau sebelum ngambil itu ya, ngambil mikot, ambil ihram, Pak ya. Nanti sebelum masuk Mekah kalau bisa ya. Sebelum masuk Mekah
kita mandi terlebih dahulu, hukumnya sunnah. Nanti tergantung, bisa ngambil di Tanim. Nggak tahu kalau jamaah Indonesia itu berarti di Bir Ali kalau nggak salah. Ya. Di mana, Pak? Oh ya, Lamlam. Oh ya, di Lamlam. Masya Allah. Oh sekarang di Jeddah. Di Jeddah. Masya Allah. Alhamdulillah lebih mudah. Itu dari Indonesia pun nggak apa-apa. Ya, dari Indonesia nggak apa-apa itu. Ya. Dari Solo ada ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Lebih enak itu ya. Cuman bawaan kanya senanjur. Karena ikhramnya kan harus dilepas, Pak. Oh ya. Oh lepas lagi gitu ya, biar lebih mudah gitu ya. Nah ini hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Nanti setelah mandi sholat 2 rakaat ya, setelah 2 rakaat, setelah itu sholat 2 rakaat kemudian niat ya. Niatnya bagaimana? Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu kalau haji. Kalau ihram ya, kalau umrah berarti nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Lanjutkan sampai akhir. Wah jadi pengen umrah nih, Pak. Ini lagi enak-enaknya nih umrah hari ini nih, Pak. Ngomong lagi mudah umrah. Selanjutnya nomor 12 ya, sunnah yang ke-12 ya, al-ghuslu lidukhuli madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu mandi ketika hendak masuk kota Madinah. Ini disunnahkan ya, disunnahkan itu kalau bisa. Kalau hari ini wah angel, Pak. Kalau kecuali naik kereta cepat ya, kali aja di kereta cepat itu ada keretanya, ada kamar mandinya, nanti mandi dulu enggak masalah. Cuma kalau naik bis, biasanya kalau kita cari murah ya naik mobil-mobil itu, taksi-taksi orang-orang Bangladesh itu. Itu yang 4 jam nyampe itu, Pak. Umpung gitu. Ya, karena disana kan dari Mekah Madinah itu enggak ada lampu merah ya, Pak. Ya, kalau lampu merah wis lurus saja weng gitu ya. Tahu-tahu nyampe. Cuman luar biasanya tol di Arab Saudi itu memang enggak kayak tol di Indonesia. Jarak tol yang sini sama yang sini itu jauh. Jadi kemungkinan untuk kecelakaan ini sama sini itu susah karena jauh. Jaraknya mungkin bisa 50 meter itu. Ya jadi 60 meter. Ya. Jadi lurus terus ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 13 ya, al-ghuslu liduhu. Sudah isya, Pak? Sudah ya. Yang terakhir nih, Pak, yang nomor 13. Al-ghuslu lihuduri ayyi majma'in khairiyyin lil muslimin. Yang terakhir, mandi ketika hendak hadir di perkumpulan kaum muslimin. Jadi kalau misalkan kita mau datang ke pengajian, itu kan mau ketemu sama orang-orang muslim yang lain, Pak, nek bisa mandi dulu gendera kejut gitu misalkan. Ya, ketemu dengan misalkan datang ke pengajian jamaah haji gitu ya. Ketemu misalkan mau ada pengajian, mandi terlebih dahulu. Jadi ya, yang penting kalau mau bertemu dengan orang-orang muslim disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk mandi. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini ada 13 sunnah ya, yang dimana kita disunahkan untuk mandi. Banyak sekali ya, makanya termasuk indahnya Islam ini yaitu apa? Rasul, para ulama ngajari kita itu bukan hanya sebatas ngajari sholat dan lain sebagainya, tapi banyak sekali yang diajarkan kepada kita semua. Dan itu yang ditanyakan oleh seorang sahabat, sahabat atau kaum Quraisy ya, ditanya, apakah nabimu itu mengajarkanmu berkenaan dengan buang air gitu? Apakah nabimu mengajarkan sampai berkenaan tentang buang air gitu? Maka jawabannya iya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam, yaitu Rasulullah SAW dan para ulama ya, itu apa? Mengajari kepada kita semua itu bukan hanya sebatas sholat apa, tapi betul-betul diajarkan sampai detail-detailnya, termasuk mandi, termasuk nikah, termasuk tadi tata cara mandi, Pak. Masa iya ya, Islam itu sampai ngurusi bagaimana harus mencuci kulfa. Kan gitu ya, kulit yang ada di ra'sul dzakar itu, Pak. Ya, di kepala dzakar itu. Kok bisa-bisanya Islam sampai ngatur seperti itu? Ini menunjukkan bahwa Islam itu sempurna sekali. Hal-hal yang kecil saja dipikirkan. Ya, apalagi hal-hal yang besar, ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salahnya, kalau ada baiknya semua datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkenaan dengan najis ya, babun
najasat, berkenaan dengan bab najis. Ya, najis terbagi jadi berapa, bagaimana cara menghilangkannya, terus bagaimana kalau najis kemudian zat najisnya sudah hilang dan lain sebagainya. Nanti insyaallah akan kita bahas bagaimana nanti rambut hewan yang najis hukumnya apa, tulangnya apa nanti hukumnya dan lain sebagainya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas berkenaan dengan najis. Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada salahnya, kalau ada baiknya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kami tutup, ada yang ditanyakan, Pak, Bu? Nggih. Yang dimaksudkan adalah bagian kulfah, Pak. Kulfah itu apa ya? Ya ini nggak ada malu di agama, ya, saya sebutkan aja. Kulfah itu adalah kulit yang menutupi kemaluan. Jadi kadang-kadang si mayit itu kalau orang meninggal itu biasanya bagian kulitnya karena dia sudah nggak hidup biasanya jadi balik itu loh, Pak. Nah, kalau bagian dubur memang harus dibersihkan. Tapi kalau bagian kulfah ya itu nggak harus betul-betul di kemudian kemaluan gitu, nggak harus. Ya itu nggak disunahkan gitu. Tapi kalau bisa memang dibersihkan secara keseluruhan, nanti di planet. Sudah pernah praktek kan, Pak ya? Pernah praktek, Pak? Wah, ini baru praktek, Pak. Ya latihan jenazah sekalian itu. Ya. Apa? Iya, itu perlu itu latihan jenazah juga, termasuk ibu-ibu, karena jangan yang pintar bapak-bapak saja. Kalau bapak-bapak memandikannya yang bapak, ibu juga nanti biar memandikan yang ibu-ibu. Ya, dia cara memandikan jenazah. Terus gimana Ustadz? Kita yang mau mati kan gitu. Ya nanti biar penting kita tahu ilmunya ya. Ya nanti mungkin Pak Kamal bisa diagendakan mungkin ya. Nanti kalau kesini nggak ada yang siap jadi mayit, saya cari mayit. Ya nggak masalah, saya tinggal nyari santri kan saya bawa nanti kan. Saya bawa ke sini biar sekalian praktek gimana cara memandikan jenazah gitu kan. Mungkin mungkin sekali pengajian langsung latihan lah gitulah. Biar tahu cara memandikannya kan. Gimana meliritnya biar nanti kotorannya itu keluar semua. Karena harus dipelirit semua itu, Pak. Ya. Memang untuk latihan kita semua. Ada lagi, Pak, Bu? Nggih. Tapi kalau dalam ini kan kalau ketika di WC katanya kan sekarang itu bukan WC ya, karena itu cuma untuk menggunakan karena tamungannya bukan di situ. Oh gitu. Kalau selama di situ ada tempat buang air ya, air kecil atau buang air besar tetap disebut dengan WC ya. Satu. Yang kedua, hukum basmalahnya kalau bisa jangan di dalam tapi di luar ya. Kalau di dalam, kalau mau pakai hati ya paling masuk lafadzkan basmalah gua hati ya nggak bisa ya, Pak ya. Kalau mau ya dari luar, gitu. Makanya sunnah ini tidak bisa dikerjakan kalau di dalam kamar mandi gitu. Di kamar mandi nggak bisa gitu. Oh, saya ingat, Pak, yang pertanyaan jenengan pada saat itu berkenaan dengan apa, seorang ibu yang operasi itu tetap juga sesar itu juga tetap disunahkan untuk mandi. Kenapa? Saya kemarin nyoba observasi langsung sama orang yang habis sesar, Pak. Jadi kemarin pas jenengan tanya, saya tanya langsung sama orang yang habis sesar. Saya ini mohon maaf tapi saya pengen tahu betul ya, karena saya pengen menyamakan apa yang dikatakan oleh para ulama dengan kondisi sebenarnya. Ulama itu mengatakan kenapa sesar itu tetap disunahkan untuk mandi. Satu, yang pertama katanya di situ ada kemungkinan darah nifasnya keluar. Ada kemungkinan darah nifas keluar. Tetap wajib mandinya. Enggak sunnah, wajib. Ada kemungkinan darah nifasnya keluar. Akhirnya saya datang ke orang yang habis sesar itu, saya tanya, ini
keluar darah nifasnya? Iya. Gitu. Makanya orang yang sesar itu tetap apa? Tetap diwajibkan untuk mandi wajib. Itu ya, mandi wajib. Beda ya mandi wajib sama mandi wiladah gitu. Gitu. Begitu Pak Bu? Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada, kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.